billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada 9 orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan ini adalah kewajiban untuk orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa, maka ada 9 orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa saja 9 itu? 9 itu yang pertama adalah anak kecil yang belum balik dan juga orang yang tidak berakal, orang gila, orang gila, ya, nggak apa-apa nggak puasa. Jadi kalau ada Ramadan kemudian nggak puasa, berarti kalau nggak anak kecil, tapi kalau ada umpamanya orang gede yang nggak puasa berarti gila. Kemudian yang ketiga yaitu adalah wanita yang haid dan wanita yang nifas. Ya, wanita yang haid dan wanita yang nifas ini juga bukan hanya diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi hukumnya wajib untuk tidak berpuasa. Jadi kalau ada umpamanya orang yang wanita yang mens, ya, atau wanita yang nifas, dia menunaikan ibadah puasa, bukan berarti kemudian dia dapat pahala, tapi malah justru dapat dosa. Tapi bagi yang haid dan nifas ini tetap menjaga untuk menghormati orang yang berpuasa. Berarti kalau begitu makan nggak bi? Ya makan, orang nggak puasa ya makan, silakan, boleh. Minum, makan, tapi minum makannya jangan di hadapan orang yang berpuasa. Umpet-umpet, ya, umpet-umpet. Jadi boleh makan. Kalau seandainya tetap puasa bi, puasanya tidak sah serta juga dosa. Ya, serta dosa. Udah berapa itu? 4. Yang pertama anak kecil dan orang yang gila. Yang ketiga haid. Kemudian yang keempat nifas. 4 tuh ya. Kemudian berikutnya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Udah berapa tuh? 6. Ya. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ini diperbolehkan untuk berbuka. Ya, sebab apa? Tadi boleh jadi mungkin ya wanita yang hamil ini karena tadi khawatir ya bayinya ini kurang asupan gizi, maka diperbolehkan tuh. Atau muntah-muntah terus gitu ya, maka boleh tuh buka. Kemudian apalagi tadi menyusui, begitupun juga wanita menyusui, lagi menyusui umpamanya ASI-nya ya kurang deras oleh karena mungkin ya kurang asupan makanan, maka boleh tuh buka untuk wanita yang menyusui. Dan 6 ya. Berikutnya adalah orang tua renta dan orang yang sakit. Orang tua renta dan orang yang sakit. Orang tua renta itu orang tua yang seperti apa? Orang tua yang emang benar-benar udah payah. Ya usianya mungkin sekitar 70-an ke atas, 70, 80, 90, kadang-kadang juga udah pikun gitu ya. Niatnya aja puasa, sahur ikut sahur, begitu pagi minta nasi goreng. Ini karena apa? Udah pikun. Ya. Nah, ini bagi orang tua yang sudah renta ini nih, bagi anak-anaknya yang di sekelilingnya atau yang nungguinnya, jangan paksain kemudian untuk berpuasa. Ya. Gak apa-apa, udah suruh aja makan. Kalau minta makan, makan. Kalau dia umpamanya maksa pengen puasa, ya udah biarin aja gitu. Tapi kalau kemudian dia minta makan, gak usah dipaksain puasa. Ya,
Jadi berarti secara usia dia udah benar-benar lanjut. Kisarannya di usia 70 sampai ke atas 100 tahun. Tapi ada juga orang tua yang udah usianya 90 tahun tapi fit, kuat. Nah, bagi yang masih kuat, bagi yang kemudian masih ingatannya masih tajam, masih sehat, maka ya tentu sekali lagi dia wajib berpuasa. Tapi kalau kemudian tua rentanya ini menyebabkan dia secara fisik lemah, maka ketika dia berhadapan dengan bulan Ramadan, diperbolehkan mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian tadi siapa lagi? Tinggal satu. Bukan, tadi orang tua renta dan orang sakit. Nah, orang sakit juga sama, tapi sakitnya sakit apa dulu? Kalau cuma sakit gigi doang, kemudian alasan nggak puasa, nah maka berarti itu tidak beralasan. Sakit yang memang benar-benar kata dokter ini sakitnya kudu makan. Ini sakitnya kudu buka. Sebab apa? Sebab obatnya harus masuk dan obatnya harus dimakan siang hari. Nah, itu yang ngomong dokter. Ya, bukan sendirinya mau-maunya gitu ya. Kan bisa, kalaupun pamannya bagaimana Bi kalau seandainya lagi sakit terus harus minum obatnya dituker. Ya. Ya, kalau penyakitnya cuma penyakit ker-ker masa buka puasa. Penyakitnya gatal dan lain-lain, nah itu bukan alasan untuk buka puasa. Minum obat, mengoleskan obat atau menyuntik dan lain-lain itu boleh dilakukan di malam hari. Kalau malam hari sudah tidak lagi berpuasa jadi boleh. Artinya ditukar aja waktunya. Ya, malam harinya digunakan siang hari saat kita berpuasa, begitu sebaliknya. Yang terakhir yang 9 adalah musafir. Musafir ini adalah orang yang bepergian. Ya, tapi musafir yang diperbolehkan untuk berbuka ini adalah orang yang bepergian. Pertama, bepergiannya bukan pergian maksiat. Kemudian yang kedua, bepergiannya jaraknya sudah lewat dari jarak waktu sholat yang diperbolehkan untuk jamak qashar. Berapa? 80 km. Jadi kalau bepergiannya hanya ke Cibitung doang, bepergiannya kemana? Ke Kranji atau ke Wisma Asri. Nah, ini namanya bukan musafir. Ya. Tapi gimana kalau seandainya bepergiannya menggunakan pesawat? Sehingga 80 km itu ditempuh dengan pesawat itu ya paling juga cuma berapa menit. Ya. Nah, maka ada dua pendapat ulama. Ya. Satu ulama mengatakan bepergian ketika ditempuh dengan waktu yang singkat dan tidak masyaqqah. Masyaqqah itu bukan masakan. Masyaqqah itu capek, berat, ya. Kalau ditempuhnya ini tidak masyaqqah, tidak keberatan gitu ya. Maka kata ulama, sebagian ulama ini wajib dia tetap puasanya. Tapi menurut sebagian ulama diperbolehkan, masih tetap yang penting mah jaraknya 80 km. Kalau umpamanya 80 km, apakah itu ditempuh dengan pesawat ataukah dengan mobil ataukah dengan jet dan lain-lain gitu ya. Sekalipun singkat, tapi jaraknya udah melampaui batas 80 km, maka tetap diperbolehkan untuk buka puasa. Terus itu dua pendapat mana yang lebih utama? Nah, pendapat yang rajih, pendapat yang masyhur, pendapat yang afdal bagi kita yang tidak keberatan, ya, dan kemudian puasanya bisa dilaluinya dengan tanpa halangan, ya, maka ya lebih baik puasa. Sebab kalaupun kita mau membatalkan puasa, kemudian kita gantikan puasa itu di luar Ramadan, maka kata ulama tidak akan pernah menggantikan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan puasa-puasa yang kita ganti di luar bulan Ramadan. Apanya? Keutamaannya. Artinya sayang-sayang. Ya, jadi benar-benar kalau nggak ada halangan, sebisa mungkin kita ini nggak boleh nggak puasa. Ya, harus kita puasa. Sebab apa? Tadi tuh. Ya, sekalipun umpamanya ada halangan atau sekalipun kita ini termasuk salah satu di antara golongan yang 9 tadi itu, gitu ya. Umpamanya kita sakit. Ya, kata dokter,
ini kita harus makan, tapi itu dokternya itu tidak memberikan alasan kalau kita nggak makan itu jadi mati, ya. Maka kalau seandainya seperti itu, sebisa mungkin kita tetap menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sebab puasa yang digantikan di luar Ramadan tidak akan pernah menyamai keutamaannya, afdolnya, pahalanya saat kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ya. Nah, ini yang ke-9 itu tuh, semua itu tuh, ya. Ada yang wajib menggantikannya dengan qadha puasa atau menggantikannya dengan puasa di luar Ramadan. Ada, ya, yang boleh pilih 2. Ya. Apa pilih 2-nya? Boleh dengan membayar fidyah, boleh dengan mengqadha. Kemudian yang 3, ada juga yang wajib mengqadha plus juga dia wajib membayar fidyah. Nah, apa sih fidyah itu, Bi? Fidyah itu adalah memberikan sedekah wajib sebagai pengganti puasa 1 hari. Kepada siapa? Kepada fakir miskin. Berapa banyaknya? 1 mud. Berapa 1 mud itu? 1 mud itu kurang lebihnya 1,5 kilo beras. 1,5 kilo. Ya. 1,5 kilo itu 1,5 liter. Sorry, salah. 1,5 liter, bukan 1,5 kilo. Banyakan liter apa kilo? Kilo, ya. Nah, cuman 1,5 liter doang, bukan 1,5 kilo. Ya, 1,5 liter itu 1 mud. Ya. Nah, kalau dirupiahkan berapa, Mi? 15 ribuan. Ya, kurang lebihnya 1 kali makan lah ya, 20.000 atau 25.000. Beras yang kita itu ya, kan betul. Berapa? 10.000 itu, seliter. Kita beli itu Sekilo? Sekilo? Seliter. Ya, pokoknya kurang lebihnya berarti 20 ribuan lah. Ya, 20.000 kita memberikan ke fakir miskin sebagai pengganti 1 hari. Ingat, ini mau puasanya sebulan, masa gantinya cuma 1 doang, enak bener. 1 harinya itu. Nah, sekarang siapa saja yang wajib menggantikannya dengan puasa yang sama? Ya, pertama siapa? Wanita haid, wanita nifas. Wanita haid dan wanita nifas. Tadi nifas itu apa? Nifas itu adalah orang, ya, yang selesai melahirkan. Berapa lama? 40 hari. 40 hari. Ingat nih, 40 hari itu batasnya nifas. Paling lamanya berapa hari? 60 hari. Kamu kalau nggak tahu diam aja, jangan sotoy. Ya. Jadi nifas itu biasanya kalau orang yang habis melahirkan itu keluar darah tuh. Ya, darah setelah dia melahirkan. Itu darahnya namanya darah nifas. Biasanya ya itu 40 hari. Tapi ada juga yang lebih dari 40 hari ternyata masih keluar darah. Nah, itu juga disebut nifas masih. Sampai batas maksimumnya berapa hari? 60 hari. Bagaimana kalau 60 hari masih tetap ternyata keluar juga darahnya? Maka itu darah kelebihan dari 60 hari. Itu dihukumi darah istihadah atau darah penyakit. Jadi yang terhitung nifas itu 60 hari, 60 harinya. Kalau batas lewat dari 60 hari, udah berarti nggak dihitung lagi nifas. Ya. Ada nggak yang kurang dari 40 hari? Ada. Itu 40 hari itu kebiasaannya. Tapi kalau kemudian ada yang kurang dari 40 hari, ya, maka dia tidak nifas. Ya. Siapa yang nifasnya paling cepat? Yang nifasnya paling cepat adalah Siti Aminah. Ya. Ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali katanya tidak mengeluarkan darah.
Begitu melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu badannya bersih, ya, sama seperti bayi yang sudah dimandikan. Tidak ada secercah darah pun menyertai Rasulullah ketika Rasul lahir. Ya, nah maka ini menjadi sampel, menjadi contoh, ya, bahwa ya wanita ya paling sedikit istihadahnya paling sedikit nifasnya itu setetes, ya, setetes itu berarti nggak sampai sehari, ya, jadi setetes udah, tapi jarang-jarang, biasanya paling lamanya atau rata-ratanya 40 hari itu ya nifas tuh. Nah haid nifas ini nih, haid nifas ya wajib diganti ya dengan apa? Puasa. Nggak boleh dengan diganti dengan fidyah. Apalagi yang diganti dengan puasa? Musafir. Apalagi yang diganti puasa? Hamil. Ya. Hamil, menyusui. Ketika hamil dan menyusui ini dia emang benar-benar tidak mengkhawatirkan ya dirinya dan bayinya. Ya, tidak mengkhawatirkan itu. Ya dia buka itu ya udah, oleh karena apa? Oleh karena dia pengen buka aja. Gitu ya. Oleh karena dia pengen buka aja. Tapi kalau kemudian dia punya niatan ya membuka puasa itu karena khawatir bayinya, khawatir janinnya, maka mazhab Imam Syafi'i tidak hanya dia wajib menggantikan puasa, tetapi juga wajib membayar fidyah. Nah ini hati-hati nih perempuan. Ya, jadi sebaiknya kalau kita pengen buka ya udah buka aja, jangan terlalu lebay. Ya takut bayi dan lain-lain. Sebab bayi kemudian janin semuanya yang menjamin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita khawatir terlampau berlebihan ya, maka tadi menurut fikih tidak hanya kita wajib menggantikan, tetapi juga wajib bayar fidyah. Nih dua orang aja nih yang wajib double tadi ya, orang yang hamil dan orang yang menyusui. Itu pun juga kalau tadi tuh, kalau dia khawatir terhadap janin dan terhadap bayinya. Tapi kalau nggak khawatir, maka ya tentu hanya menggantikan puasa saja. Ya. Nah ada yang nggak wajib menggantikannya apa-apa, baik fidyah maupun puasa. Siapa? Orang gila. Apal banget ya aja. Calon suami yang hebat ini bagi ini nih. Aduh. Ya. Jadi yang tidak wajib ganti fidyah dan tidak wajib ganti puasa adalah orang gila dan anak kecil. Anak kecil, orang gila, ya anak kecil itu maksudnya orang yang belum balik. Yang belum balik, ya belum balik, yang belum balik dan juga orang gila ini selain dia tidak wajib menggantikan dan tidak wajib membayar fidyah. Yang hanya membayar fidyah saja siapa? Pertama, ya orang tua renta, ya orang tua, ya orang tua renta itu tidak wajib mengganti qadha atau tidak wajib menggantikan puasanya, tapi hanya dengan fidyah saja. Ya. Selebihnya dari tadi tuh anak kecil, orang gila, orang tua renta, maka di luar Ramadan hukumnya dia wajib menggantikan puasa. Bagaimana kalau orang sakit sampai bertahun-tahun, sampai kemudian ketemu lagi, menjelang Ramadan berikutnya lagi, gak kunjung sembuh. Nah yang model demikian pun juga sama. Dia hanya wajib menggantikan fidyahnya saja, tanpa menggantikannya dengan puasa. Paham ya? Jadi kalau seandainya sakitnya tahunan, pamannya sakitnya sakit apa, stroke atau sakit apa yang tahunan yang lama, sampai ketemu lagi di Ramadan berikutnya, maka dia tidak wajib untuk menggantikan. Ya boleh digantikan Ramadannya itu, puasanya itu dengan fidyah. Fidyah berapa tadi banyaknya? 15.000.
2 liter. 1 mud atau 1,5 liter. Kalau dirupiahkan 20.000 lah. Ya, berarti kalau 30 hari 20.000 dikali 30. 20.000 dikali 30, 2 kali 3 600.000 berarti. 600.000 itu sebagai pengganti fidyah. Ya, atau pengganti puasa Ramadan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Boleh tanya, silakan, jangan malu-malu. Ya. Apa Pak? Nanya, sok, jangan malu-malu. Ya, dan hati-hati wanita yang menstruasi, ya, setiap menjelang sahur, ya, setiap menjelang sahur dicek, diperiksa. Jangan sampai kemudian tidak diperiksa, sebab disitulah mulai startnya kewajiban itu ditunaikan. Ya, kalau kita lupa mengeceknya, padahal boleh jadi ini udah suci dari jam 3 pagi umpamanya. Tapi karena kita lupa mengeceknya, sampai kemudian kita bablas pagi subuh, ya, ke kamar mandi. Loh, jangan-jangan ini. Nah, kalau seandainya kita yakin udah suci dari malamnya, tapi karena kita malas, kita udah ntar aja lah, saya nggak mau puasa. Nah, dosa berarti. Ya, dosa. Hati-hati. Ya. Atau umpamanya ya, menjelang subuh paling tinggal berapa detik lagi atau berapa menit lagi suci umpamanya ini mah ya pasti ribet juga gitu, masa ngecek tiap jam gitu ya. Tapi tadi itu wajib menjelang subuh dicek. Kalau umpamanya sudah suci, maka wajib Ramadannya atau besoknya itu untuk menunaikan puasa. Jangan sampai enggak. Begitupun juga sholat, hati-hati nih perempuan nih, ya. Jangan menganggap enteng. Setiap masuk waktu itu dicek. Jangan ini mah malas-malasan, antar aja diceknya. Orang biasanya saya 7 hari. Itu kan biasanya. Kadang maju, kadang mundur, makanya wajib dicek. Lewat satu waktu, dosa tuh. Berarti kita dengan sengaja meninggalkan waktu sholat. Jadi jangan ngitungnya tiap hari, tapi ngitungnya itu setiap waktu. Allahu Akbar, waktu sholat kamar mandi, dicek. Udah berhenti atau belum? Gitu ya. Bagaimana Ustaz kalau seandainya masih ngeflag, ya, masih ada. Nah, kalau masih ngeflag itu berarti tandanya masih. Kalau sudah hilang flagnya baru, ya, itu ya. Nah, nanti bab haid atau bab menstruasi ada pembahasan khusus untuk fikih nisa atau fikih perempuan, ya. Baik, yang lain ada yang mau bertanya barangkali puasa mau tanya enggak? Udah jelas, paham nggak? Apa? Udah paham? Paham, bingung ntar ditanya katanya paham apa. Baik, itu ya, dan aku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang hari ini ya kita belajar tentang fikih puasa, tentang siapa-siapa saja orang yang diperbolehkan untuk buka puasa. Ada berapa? 1, anak kecil, 2, orang gila, 3, yang keempat, nifas, 5, hamil, orang hamil, yang keenam, menyusui, yang ketujuh, musafir, orang tua, yang kedelapan, orang sakit, yang kesembilan, musafir. Jadi biar gampang ngapalinya, sepasang. Orang gila sama anak-anak kan nggak punya akal tuh, udah tuh sepasang, berarti 2. Iya, head nifas sama-sama perempuan digabung, berarti itu 4. Hamil susu tuh gabung, jadi biar gampang ingetnya. Ya, kenapa berurutan? Terus sakit sama orang tua sepasang. Nah, yang sendiri yaitu musafir. Jadi biar gampang ngapalinnya, ya. Itu ya, biar diingat-ingat. 9 orang itulah yang tidak wajib atau diperbolehkan berbuka puasa. Coba dites. Ya, coba golongan mana saja yang puasa tapi wajib ganti puasa lagi? 1,
haid, nifas, Hamil, menyusui, hamil, orang sakit, orang sakit, musafir, musafir. Ya. Yang wajib fidyah saja. orang tua, Orang tua renta, ya, dan penyakit yang tahunan, naon. Terus yang dua-duanya, yang dua-duanya tadi mah fidyahnya doang. Kecil orang gila. Hah? Anak kecil orang gila. Yang dua-duanya, yang dua-duanya tuh maksudnya yang wajib ganti dan wajib fidyah. Baru satu. Belum, makanya dengerin. Dan puasa. Dari 9 itu dengerin nih. Dari 9 itu ada yang wajib ganti puasa, ada yang tidak wajib ganti puasa, ada yang hanya wajib ganti fidyah, Tahu. ada yang wajib dua-duanya. Orang yang menyusui, yang harus pijama itu. Iya. Dia yang harus dua-duanya. Iya. Mau mikir dulu. Ya, hamil, menyusui, wajib dua-duanya karena takut atau khawatir kesehatan janin dan kesehatan anaknya. Tuh mereka wajib dua-duanya. Baik. Khawatir boleh dong. Kalau nggak khawatir boleh hanya ganti puasanya saja. Ya, ya itu hati-hati. Nah, ya. Tadi ya, berarti 3 kelompok tadi itu. Siapa yang wajib ganti puasanya saja, siapa yang fidyahnya saja, siapa yang dua-duanya, itu semua masing-masing ada kelompoknya masing-masingnya. Ini harus diingat. Ya. Baik, yuk kita sama-sama hafalin hadis arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hafsin Umar bin al-Khattab an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yungkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Umi, Jangan. Awalnya jangan bisa. Amiril. ya sekarang hadis yang kedua. Dengerin hadis yang kedua. Aduh. Jadi ulangi lagi. Hadis itu pembagiannya atau bagian-bagian dari hadis ada berapa? 3. Ada sanad, ada matan, ada rawi. Ya. Sanad itu yang kita baca di awal-awal sebelum teks asli perintahnya Rasul apa. Ya. Jadi kayak an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Itu namanya apa? Sanad. Nah, baru setelahnya inti dari hadisnya disebutnya matan. Ya, matan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Ya. Terus fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Itu namanya matan. Oke. Udah, yang penting mah nanti perawinya berarti akhirnya aja rawahul muslim. Rawahul muslim. Ini yang pertama itu rawahul muslim. Gitunya aja. Ya, rawahul muslim karena itu yang masyhur, rawahul muslim. Hadis yang kedua
Kalau hadis yang pertama innamal a'malu binniyat itu tergantung pembahasannya. Kalau di fikih itu tentang niat. Tapi kalau dalam bab ilmu akhlak itu tentang ikhlas. Ya. Nah, sekarang kita belajar hadis yang kedua. Tentang kaidah-kaidah Islam. Nah, dengerin. Ini hadisnya panjang, 1 halaman penuh. Tapi ini gampang. Sebab apa? Kita nanti sambil dicerna dengan artinya. Jadi kita biar ingat arti Arab itu gampangnya hadis begitu, ya. Jadi biar tahu nanti kronologis hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan. An Umar. 1 2 3. An Umar radhiyallahu anhu aidan. 1 2 3. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengerin semuanya. An Umar radhiyallahu anhu aidan. An 2 3. An Umar Radhiyallahu anhu aidan. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang semuanya dengerin. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. 2 3. An Umar radhiyallahu anhu qala aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya nih biar kita ingat dari Umar ya radhiyallahu aidan, radhiyallahu anhu aidan juga dari Umar radhiyallahu anhu juga. Qala berkata, bainama di suatu hari nahnu kami julusun sedang duduk-duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 1 2 3. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Zata yaumin ulangi lagi. Zata yaumin ittala'a alaina rajulun 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 Zata yaumin ittala'a alaina rajulun. Zata yaumin ittala'a alaina rajulun. Ya, di satu hari ittala'a tiba-tiba muncul alaina ya di sisi kita nih. Ya, di depan kita tiba-tiba muncul katanya siapa? Rajulun laki-laki, seorang laki-laki. Syadidu bayadis siyabi. Syadidu bayadis siyabi. Syadidu bayadis siyabi. Syadidu bayadis siyabi. Syadidu sawabis sa'ri. Syadidu sawabis sa'ri. Syadidu sawadis sya'ri. Syadidu sawabis sa'ri. Oke. Rajulun itu
sifatnya seperti apa? Syadidu bayadis siyabi, yang pakaiannya putih banget. Syadidu sawadis sa'ri, yang rambutnya hitam banget. Ya. Dzata yaumin Zata yaumin idh tala'a idh tala'a alaina alaina rajulun rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu bayadis siyadi syadidu sawadis sa'ri. Syadidu sawadis sya'ri. Oke, dari awal. Tuh, 2, 3. An Umar bin Khattabi, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sa'ri. Syadidu bayadis saubi. Siyabi syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sa'ri. Dikit aja deh ya, tapi masih ya, nanti sampai selesai di hatta jalasa ilan nabi. La yura alaihi asarus safari. 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 Ulangi lagi. La yura alaihi asarus safari. La yura alaihi asarus safari. la yura alaihi asarus safari Wala ya'rifuhu minna wala ya'rifuhu minna ahadun ahadun hatta jalasa hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebelum kita ngapalin nih, anggap aja belum ngapalin ya. Kita tahu dulu artinya biar bisa nginget-nginget ya. Ulangi lagi. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, an Umar radhiyallahu anhu aidan juga. Qala berkata, bainama di satu waktu nahnu kami julusun sedang duduk-duduk hinda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin tiba-tiba dzata yaumin di satu hari ittala'a tiba-tiba muncul alaina di hadapan kita semua rajulun satu orang laki-laki syadidu bayadis siyabi yang pakaiannya putih sekali syadidu sawadis sa'ri yang rambutnya hitam sekali la yura tidak terlihat alaihi asarus safari enggak terlihat ya bekas jalannya dari mana jadi tiba-tiba muncul lagi. Wala ya'rifuhu minna dan kita tidak ada seorang pun yang tahu hatta jalasa ilan nabi sehingga dia duduk ya ilan nabi ya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tiba-tiba duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba muncul kemudian langsung dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan. 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 Qala bainama nahnu julusun Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Zata yaumin zata yaumin idh tala'a idh tala'a alaina alaina rajulun rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sa'ri shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safari la yura alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. siapa yang hafal? Enggak. Ya, panjang lumayan nih. 1, 2, 3. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a rajulun idh tala'a alaina rajulun sadidu sadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sa'ri la yura alaihi ahadun la yura alaihi asarus safari La yura alaihi asaris safaro safari la yura alaihi asarus safari wala ya'rifu minna wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya udah itu sampai situ Aduh, aja paling. Gusti panjang banget. Lumayan ya. Ini masih belum ini sampai selesai ini. Nah, ini kalau hafal hadis yang kedua ini kita sudah punya dalil tentang iman dan Islam serta ihsan. Jadi sekaligus 3 nih. 3 dalil tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi apa sih yang disebut dengan Islam, apa yang disebut dengan iman, apa sih yang disebut dengan ihsan, itu dirangkum dalam satu hadis ini. Ya minimal kita satu Ramadan mungkin ya 5-10 hadis ya hafal insyaallah. Ya itu dulu, mudah-mudahan ada yang mencatat. Kalau nggak ada yang mencatat berarti tinggal nanti nyontek aja dihafalin. Besok kita hafalin. Bisa di browsing di WA. Berarti anak-anak Putri sama Kalintang nanti minta ya cari hadis arba'in, hadis yang kedua. Soki berarti tinggal cari sendiri ya sama Azam dan Kak Rifki. Itu saja, mari kita sama-sama akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu